negara-negara yang namanya diambil dari nama seseorang. Bismillah, assalamualaikum guys, gimana kabarnya? Ya, ketemu lagi dengan channel Cah Solo. Yo guys, nama sebuah negara beraneka ragam dan seringkali mengandung makna tertentu. Misalnya Indonesia yang berarti Kepulauan India, atau Malaysia yang berarti tanahnya orang-orang Melayu. Dan guys, merupakan sebuah hal yang lumrah bila kita mendengar sebuah nama jalan diambil dari nama orang yang berjasa pada sebuah negara. Misalnya Jalan Diponegoro, Jalan Gajah Mada, Jalan Ahmad Yani, dan lain-lain. Lalu bagaimana guys bila kita mendapati sebuah negara yang namanya itu diambil dari nama seseorang? Ternyata ada banyak loh guys. Mana saja itu? Yuk kita simak bareng-bareng. Filipina, negara yang beribu kota di kota Manila ini guys, dahulunya pernah dijajah oleh negara Spanyol. Negara tetangga Indonesia yang tepatnya terletak di sebelah utara Pulau Sulawesi ini sejarahnya di awal kemerdekaan termasuk negara maju di Asia. Namun sayang sekali pembangunannya jalan di tempat dan akhirnya sekarang Filipina hanya termasuk kategori negara berkembang saja. Pada tahun 1542 Masehi, penjelajah asal Spanyol yang bernama Ruy Lopez de Villalobos sampai di Pulau Leyte dan Pulau Samar, Filipina. Dia menjadi orang barat pertama yang sampai di kepulauan ini. Villalobos kemudian memberi nama kedua pulau itu dengan sebutan Las Filipina, yang merujuk pada nama pemimpin Spanyol saat itu yakni Raja Philip II. Lalu kemudian nama Filipina tetap dipakai setelah Filipina merdeka dari penjajahan Spanyol dan Amerika Serikat. Saat ini guys, Presiden Filipina Rodrigo Duterte berusaha untuk mengubah nama Filipina menjadi nama Maharlika. Tujuannya adalah untuk melepas bayang-bayang kolonialisme di negeri ini. Maharlika sendiri berasal dari bahasa Melayu Filipina yang berarti para bangsawan atau orang-orang yang merdeka. Butuh proses yang tidak sebentar untuk mengubah nama sebuah negara. Kita tunggu saja ya guys, kapan Filipina berubah menjadi Maharlika. Uzbekistan, negara mayoritas muslim yang terletak di Asia Tengah ini guys, merupakan negara pecahan Uni Soviet. Uzbekistan sendiri secara maknawi berarti tanahnya bangsa Uzbek. Uzbek guys berasal dari nama Ozbek atau nama lengkapnya adalah Ghiat al-Din Muhammad Ozbek. Dia adalah pemimpin bangsa Mongol antara tahun 1312 hingga 1341 Masehi. Ozbek adalah pemimpin Mongol yang kemudian masuk Islam. Dalam sejarahnya guys, Uzbekistan menghasilkan banyak tokoh dan ilmuwan muslim terkemuka, misalnya Imam Bukhari, Al-Khwarizmi, dan lain-lain. Bolivia, negara di Amerika Selatan yang beribu kota di kota La Paz ini guys, mengadopsi nama negaranya dari nama jenderal revolusioner membangkitkan perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa Amerika Latin dari penjajahan Spanyol dan Portugal. Siapa itu guys? Yah, dia adalah Simon Bolivar. Pada mulanya Simon Bolivar tidak setuju namanya diadaptasi untuk menamai sebuah negara. Simon Bolivar ingin mempertahankan nama Peru Hulu, akan tetapi warga Peru Hulu pada masa itu lebih memilih untuk mengubah nama negara mereka menjadi Bolivia. Hingga saat ini guys, nama negeri itu tetap dikenal dengan nama Bolivia. Dari Amerika Latin lagi guys, Kolombia. Yap guys, kendati Christopher Columbus, penemu Amerika, tidak pernah menginjakkan kakinya di negeri Kolombia, negeri ini dinamai merujuk pada nama sang navigator tersebut.
Sedangkan orang Eropa pertama yang berhasil menginjakkan kaki di negeri yang sekarang dikenal dengan nama Kolombia ini adalah Alfonso de Ojeda, yang tak lain adalah sahabat dari Christopher Columbus. De Ojeda lah yang telah menyematkan nama Kolombia, mengambil dari kata Columbus untuk menamai negeri ini karena dia terinspirasi dari nama sahabatnya tersebut. Dan itu masih eksis sampai sekarang. Negara beribu kota di kota Bogota ini mempunyai nama Kolombia. Amerika Serikat. Ya guys, semuanya tahu dong ya, nama Amerika itu berasal dari siapa? Yup, bener banget. Amerika berasal dari nama Amerigo Vespucci, yakni seorang penjelajah asal Italia yang berpendapat untuk pertama kalinya bahwa Amerika Selatan dan Amerika Utara adalah dua benua yang berbeda. Pembuat peta dunia yang pertama wilayah itu, yakni Martin Waldseemüller, adalah orang pertama yang mencatat kata Amerika pada peta buatannya yang berjudul Cosmographia Universalis. Cook Island. Yap guys, mungkin ini nama yang asing ya. Cook Island adalah sebuah negara kepulauan kecil yang terletak di Samudra Pasifik. Pada tahun 1823 Masehi, Cook Island disematkan untuk menamai negara di jantung kepulauan Polinesia ini sebagai bentuk penghormatan untuk Kapten James Cook yang telah berhasil menemukan Pulau Manuai, Takutea, Palmerston, Mangaya, dan Pulau Atiu. Pulau-pulau tersebut guys, tak lain sekarang kita kenal sebagai bagian dari wilayah Cook Island yang beribu kota di kota Avarua tersebut. Seychelles. Ya guys, negara kepulauan kecil yang terletak di Samudra Hindia ini guys, merdeka pada tahun 1976. Sebelum Inggris yang mengendalikannya, negara yang memiliki 115 pulau ini merupakan bekas kolonial Perancis. Pada sekitar tahun 1756, para perompak Perancis menamai negara ini dengan sebutan Jean Moreau de Seychelles, merujuk pada nama Menteri Keuangan Perancis era Raja Louis XV atau yang memimpin Perancis saat itu. Hingga saat ini, negeri ini tetap dikenal dengan nama Seychelles atau Seychellensa. Masih dari Samudra Hindia guys, Mauritius. Yap, negara yang beribu kota di Port Louis ini sempat mengalami beberapa perubahan nama. Pada tahun 975 Masehi, para pelaut Arab menamai pulau ini sebagai Dina Arobi. Waktu berjalan guys, kemudian pulau ini dinamai dengan nama Cime and Mascarenes oleh pelaut Portugis hingga akhirnya dinamai Mauritius pada tahun 1598 oleh para pelaut asal Belanda. Nama tersebut diadaptasi dari nama Pangeran Maurits van Nassau dari Kerajaan Belanda. San Marino. Negara kecil di benua Eropa ini guys mengadaptasi namanya dari nama Saint Marinus yang tak lain adalah pendiri negara tersebut pada tahun 301 Masehi. San Marino pun kini dikenal sebagai negara republik tertua di dunia. Kepulauan Marshall. Negeri ini adalah sebuah negara kepulauan yang terletak di Samudra Pasifik bagian barat guys. Penjelajah Spanyol yang bernama Alonso de Salazar merupakan orang Eropa pertama yang sampai di kepulauan ini. Tetapi kepulauan ini tidak pernah dikunjungi lagi selama beberapa abad hingga Kapten Inggris yang bernama John Marshall mengunjunginya pada tahun 1788 Masehi. Kemudian guys, negara kepulauan ini diberi nama dengan nama Marshall. Arab Saudi. Ya guys, negara yang di dalamnya terdapat dua kota suci umat Islam, Makkah dan Madinah ini memiliki nama resmi Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah yang artinya Kerajaan Arab Saudi. Namanya mengandung kata Saud.
Kata tersebut merupakan adaptasi dari nama Muhammad bin Saud, seorang kepala suku Al-Saud yang mendapat legitimasi politik pada tahun 1744 atas wilayah Arab Saudi sekarang. Negara terbesar di Jazirah Arabia ini guys, kemudian sampai sekarang masih dikenal dengan nama Arab Saudi atau Saudi Arabia. Yup, thanks for watching ya guys. Mohon koreksi bila ada kesalahan. Terima kasih. Alhamdulillah, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.